Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, sahabat benteng jiwa dimanapun Anda berada, makrifat itu sangatlah sederhana. Inilah tema yang akan saya angkat kali ini. Banyak yang mengartikan makrifat bahwa makrifat itu harus yang ajaib-ajaib, harus yang sakti-sakti, harus yang aneh-aneh. Nah, sebetulnya sangat sederhana sekali makrifat itu. Dan untuk mengamalkan zikirnya pun sangat sederhana. Tidak perlu kita mengamalkan banyak zikir-zikir jahri ataupun sirri. Ya tentunya kalau kita mengamalkan kedua zikir itu, ya tentu kita akan mengalami sebuah keajaiban, mengalami sebuah sensasi-sensasi alam gaib. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Jadi seorang salik ini, ketika seorang mursyidnya, gurunya ini memang sudah sampai kepadanya, ya dia pasti diarahkan kepada zikir rahasia. Zikir yang bisa sampai pada Allah, tidak tersangkut pada alam gaibnya makhluk. Jadi yang disampaikan, yang dituturkan itu maknawiyah dari sebuah kehidupan, ya. Sehingga nanti akan terbuka sebuah rahasia kehidupan. Nah, image yang kita terima selama ini bahwa makrifat itu sangatlah susah, sangatlah sulit. Dan itu hanya berlaku untuk mereka kalangan keluarga wali, ahlul bait. Tidak demikian. Semua orang bisa dan berhak untuk kenal Allah. Tidak melihat status agamanya apa, Islamkah, Kristenkah, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Bahkan tidak beragama pun bisa untuk mempelajari makrifat. Ya. Makrifat ini tanpa batas, tidak membatasi. Semuanya berhak untuk mengenal Allah. Nah, jadi tidak harus neko-neko, tidak harus sakti, tidak harus diri kita ini punya keajaiban, tidak harus kita itu masuk alam gaib, tidak. Nah, manakala kita dituntun oleh mursyid itu untuk mengamalkan beberapa zikir yang masih memanggil-manggil nama, dalam arti melafatkan lafaz Allah ataupun yang lainnya, dan diamalkan secara istiqomah, dan lafaz-lafaz itu dibaca beratus beribu kali, ya tentu kita akan dibawa terbang masuk ke alam gaibnya makhluk. Makanya banyak ketakutan seseorang itu di sini, saya takut mempelajari makrifat, nanti saya ketemu ini dan itu. Tidak harus demikian. Makrifat itu tidak harus demikian. Jadi dirimu hanya diminta untuk merenung siapa yang hidup di dalam diri ini. Ya. Jadi ada yang tidak percaya, makrifat kok cuman begitu. Makrifat kok sesederhana itu. Ya inilah
memang begini makrifat sebetulnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kita, selaku suri tauladan, beliau juga tidak neko-neko. Beliau berada di Gua Hiro selama 40 hari untuk apa? Dalam rangka kholwat, dalam rangka merenungi diri, sebenarnya siapa yang hidup di dalam diriku ini. Merenungi diri lewat nafasnya, lewat detak jantung, aliran darah, dan seluruh anggota tubuh ini adalah wajibnya seorang salik untuk menempuh perjalanan menuju Allah. Bukan wajibnya salik mengamalkan zikir-zikir yang membawa pada alam gaib. Tidak harus demikian, ya. Jadi simpel, rasakan bahwa di dalam diri kita ini tidak ada yang bernama makhluk. Di dalam diri kita ini hanya ada hidup, hanya ada Allah. Gali ini, asah ini, agar kemakhlukan, sifat kemakhlukan di dalam diri kita ini tersisihkan, ya. Akhirnya yang mendominasi adalah hidupnya, Allahnya. Nah, sehingga kita mendapatkan sebuah kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, karena kita sudah memasuki inti dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, jadi seperti itu sahabatku benteng jiwa, ya. Jadi tidak perlu neko-neko. Makrifat sangat sederhana, lakukan zikir melalui perenungan. Melalui perenungan diri dengan merenung bahwa sesuatu yang ada itu terliputi yang bernama hidup, termasuk di dalam diri kita. Di dalam diri kita hanya ada Allah, hanya ada hidup yang menguasainya. Sehingga jari jemari ini bisa bergerak, mata ini bisa berkedip, kuping ini bisa mendengar, ya, mulut ini bisa berbicara. Itu murni hidup, itulah yang berperan, hidup itulah yang melakukan. Nah, kembalikan hal ini agar dualitas di dalam diri ini bisa fana, bisa sirna. Nah, makanya kan ada istilah la maujuda illallah di sini. Tidak ada wujud selain wujud Allah. Berarti wujud-wujud selain Allah ini harus fana. Sifat kemakhlukan yang melekat harus fana. Nama makhluk-makhluk harus fana. Semuanya selain Allah harus fana, harus sirna. Sehingga di situ akan nyata illallah, hanya Allah lah sendirian. Nah, segitu ya benteng jiwa, sahabat benteng jiwa semuanya. Semoga kita senantiasa bisa merenungi diri agar terbuka intuisi, terbuka yang qadim, sehingga sahabatku semua bisa menuju Allah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.